Halo para analis, terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama gue Jonas, selamat datang di channel Asal Analisis. Mau di negara manapun ya, yang namanya rumah atau tempat berhantu pasti akan selalu menarik untuk dibahas, bahkan dijelajahi. Kalau berani. Nah, di Amerika sana sebenarnya terdapat cukup banyak tempat yang dianggap paling berhantu oleh orang banyak. Bahkan, kebanyakan tempat berhantu di sana selalu memiliki cerita yang kelam di baliknya. Salah satunya adalah Rumah Boys. Sebenarnya, apa sih Rumah Boys itu? Singkat cerita ya, Rumah Boys adalah sebuah rumah yang dibangun pada tahun 1910. Lalu suatu ketika, terjadi kejadian mengerikan di dalam rumah tersebut yang menimpa seorang pria bernama Preston Moore. Dan sekarang, rumah tersebut telah beralih ke pemilikan serta sudah dijadikan sebagai tempat kos-kosan. Nah, buat kalian yang lagi ngekos, coba deh kalian pastiin ke tetangga kalian, apakah tempat kalian aman? Nah, di video kali ini, gue kembali akan membahas kisah nyata kejadian-kejadian horor yang terjadi di tempat-tempat paling berhantu di Amerika Serikat. Penasaran kan? Makanya pantau terus video ini, jangan sampai meleng, karena ceritanya baru saja dimulai. Kisah horor kali ini dipercaya mulai terjadi sejak kasus penghilangan nyawa yang menimpa seorang pria bernama Preston Moore di salah satu rumah yang terletak di Linden Street, Boise, Idaho. Sejak kejadian itu, banyak orang yang percaya bahwa rumah ini mulai menyimpan misteri yang menakutkan. Bahkan, menurut beberapa media, tingkat kehororan rumah Boise melebihi Hotel Idaho yang terletak di Silver City yang juga kata orang-orang, bangunan tersebut berhantu. Dari beberapa kisah nih guys, ada satu kisah yang paling terkenal. Kisah ini berasal dari seorang pria bernama Dan. Dan bercerita bahwa kejadian ini awalnya terjadi pada saat dia serta temannya berada di dalam kamar di lantai atas. Nah, pas mereka lagi santai-santai nih guys, mereka nggak dengar tuh ada suara langkah kaki yang berasal dari lantai 1 menuju lantai 2. Ya, mereka santai aja dong dan ngira itu temannya mereka, karena gimana pun juga bangunan itu kan kos-kosan. Jadinya pasti adalah orang naik turun, ya kan? Tapi tidak lama kemudian nih, ternyata mereka ngedengar lagi tuh ada suara langkah kaki orang yang juga lagi-lagi naik ke lantai mereka. Namun, Dan dan juga temannya baru sadar tuh. Ternyata, mereka gak pernah mendengar adanya suara langkah kaki mengarah ke bawah lagi. Seolah-olah orang yang naik ini tiba-tiba aja nih menghilang di lantai 2 tersebut. Akhirnya, karena penasaran nih, si Dan dan juga temannya memeriksa keluar, mastiin kalau itu teman mereka. Ya takut-takutnya kalau itu penyusup. Nah, setelah mereka keliling nih, ngecek dari kamar ke kamar, mereka baru sadar tuh. Ternyata, selama ini mereka sendirian doang. Gak ada orang yang naik ke atas. Jadi, dari tadi ya cuma ada Dan sama temannya tuh di lantai itu. Kejadian horor ini ternyata tidak berhenti sampai di situ aja guys. Dan bercerita bahwa di suatu malam tiba-tiba saja di sudut matanya terlihat ada sebuah sosok bayangan. Dan itu terjadi berulang kali sampai-sampai si Dan ini mikir kalau dia itu udah terlalu capek sampai halusinasi. Ya karena dia mikirnya gitu, jadi ya dia nggak gubris dong penampakan itu. Taunya temennya Dan juga ngeliat tuh. Terus nanya ke si Dan, "Woi, Dan, cuy, lu lihat nggak tuh bayangan?" "Bayangan? Bayangan apa?" "Itu, bayangan itu." "Lah, lu juga lihat ternyata." Alhasil, mereka seketika itu juga memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Sesampainya Dan di halaman rumah itu ya, dia melihat ada sesosok bayangan yang tinggi besar berwarna hitam dengan kulit yang mengkilap seperti berminyak. Dan bayangan itu berjalan ke meja, lalu ke pintu sebelum akhirnya bayangan tersebut menghilang. Pas habis lihat kejadian itu tuh, si Dan dan juga temannya langsung ngibrit sekencang-kencangnya menuju ke pom bensin terdekat. Pokoknya mereka nggak mau tahu, mereka lari sejauh mungkin, secepat mungkin dari rumah tersebut. Pas sampai di pom bensin guys, si Dan telepon tuh ke teman-temannya yang masih di dalam rumah itu, suruh mereka keluar secepatnya. Akhirnya singkat cerita, si Dan memutuskan untuk pindah kosan dari rumah itu. Dan nggak mau lagi tuh tinggal di rumah itu karena dia yakin banget apa yang dia lihat itu bukan halusinasi atau juga bukan manusia. Dia juga ya masa bodoh amat sama pendapat orang, dia nggak peduli orang lain bilang dia gila. Yang penting dia nggak pernah masuk ke rumah itu lagi. Karena menurut dia menceritakan hal ini aja guys ya, udah bikin dia tuh
teringat lagi sama perasaan dia waktu itu, guys. Selainnya kisah si Dan nih, sebenarnya ada kisah-kisah lain. Cuma sayangnya kisah-kisah lain itu kurang spesifik. Misalnya nih, kebanyakan para penyewa yang menyewa kamar di rumah tersebut merasa bahwa ruangan bawah tanahnya memiliki aura yang berbeda dan juga yang paling menyeramkan. Ada juga nih cerita dari seorang wanita yang bernama Christy. Dia mengatakan bahwa dia pernah melihat ada seorang wanita tua yang berusaha menggedor-gedor jendela di rumah tersebut. Tapi anehnya, gedorannya tidak ada suara. Dan beberapa orang lain mengaku pernah melihat penampakan seorang wanita dengan pakaian dari era tahun 1800-an. Walau banyak kisah horor dari rumah itu ya guys, sampai saat ini bangunan tersebut masih berdiri kokoh dan masih digunakan sebagai penginapan. Lagi pula nggak sedikit juga ya menganggap bahwa ceritanya horor yang dari Rumah Boys ini hanyalah sebuah cerita imajinasi atau khayalan aja. Ya kayak kesaksian si Dean Davis nih. Jadi Dean Davis ini adalah salah satu penyewa rumah tersebut yang pernah menyewa rumah tersebut pada tahun 2008 sampai tahun 2009. Menurut dia nih, Rumah Boys itu indah, bagus. Tapi cuma satu yang jelek, reputasinya doang. Gimana menurut kalian guys? Apakah Rumah Boys ini berhantu? Atau semua kisah tadi hanyalah sebatas cerita horor dari para mahasiswa? Tulis analisis kalian di kolom komentar ya. Ya, kalau menurut gue pribadi sih, ya namanya rumah bekas tragedi, pasti adalah 1-2 kasus-kasus kayak gitu. Ya kalau dibilang nggak ada sih, kayaknya nggak mungkin juga sih. Oke, cerita kedua ini terjadi di bekas rumah sakit tuberkulosis di negara bagian Idaho, Amerika Serikat. Saking berhantunya, sampai-sampai banyak orang yang menobatkan bangunan ini sebagai salah satu bangunan paling berhantu di Amerika Serikat. Bangunan ini sendiri berdiri pada tahun 1917. Awalnya, bangunan ini bernama Gooding College dan sempat beroperasi sebelum akhirnya tutup pada tahun 1938. Setelah kosong 2 tahun, akhirnya bangunan ini dibuka kembali dan beralih fungsi menjadi rumah sakit tuberkulosis. Pada saat itu, rumah sakit ini dianggap sebagai salah satu rumah sakit yang paling maju yang mengkhususkan pada perawatan pasien yang terkena tuberkulosis di seluruh negeri. Tetapi lagi-lagi nih, akhirnya rumah sakit tersebut resmi tutup pada tahun 1976. Menurut rumor-rumor yang beredar guys, disebutkan bahwa pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit ini kebanyakan tidak pernah keluar lagi. Beberapa orang berpendapat bahwa banyak pasien yang meninggal di rumah sakit tersebut dan beberapa lainnya lagi menganggap bahwa telah terjadi eksperimen yang tidak wajar. Bahkan ada rumor yang menyebutkan bahwa rumah sakit ini pernah beralih fungsi menjadi rumah sakit jiwa. Nah, setelah bangunan ini terbengkalai selama beberapa puluh tahun, akhirnya pada tahun 2004 kemarin, bangunan ini resmi dibuka kembali sebagai penginapan dengan nama The Get In Bed and Breakfast. Ternyata guys, penginapan ini tuh menawarkan reputasi bangunan ini yang dinobatkan sebagai salah satu bangunan yang paling berhantu di Amerika Serikat. Dan benar aja dong, setelah penginapan ini dibuka, rame tuh para penyelidik aktivitas paranormal dan pemburu hantu yang menyewa di penginapan itu. Bahkan mereka sampai berani menyebutkan bahwa bangunan ini adalah surganya aktivitas paranormal. Banyak pengunjung yang bersaksi bahwa mereka mendengar suara langkah-langkah kaki misterius yang datang entah dari mana asalnya. Bahkan beberapa di antara mereka malah pernah melihat penampakan sosok bapak-bapak tua yang menggunakan jas putih berjalan bersama seorang wanita dan juga gadis muda. Terkadang pengunjung juga mendapatkan penampakan berupa sosok bayangan hitam serta suara siulan. Dan para pegawai serta pemiliknya nih juga mengaku pernah mendengar ada suara-suara yang muncul dari kamar yang kosong. Dan menurut kesaksian mereka, area loteng adalah area yang paling aktif terjadinya aktivitas paranormal serta yang paling menyeramkan. Namun dari itu semua, penampakan yang paling mengerikan justru datang dari kamar nomor 20 guys. Di mana menurut para pegawai penginapan tersebut, secara misterius tiba-tiba muncul seorang pria di dalam kamar tersebut. Ekspresi pria ini terlihat begitu marah. Bahkan saking menakutkannya, para pegawai sampai sekarang menolak untuk masuk ke dalam ruangan itu. Gimana guys menurut kalian?
Apakah penampakan yang terjadi di dalam bangunan tersebut adalah real, atau cerita-cerita tadi hanyalah bumbu-bumbu untuk menaikkan pamor penginapan tersebut? Tulis analisis kalian di kolom komentar ya. Kalau menurut gue pribadi, yang namanya bekas rumah sakit pasti akan ada sosok-sosok yang menunggu. Oke, segitu aja dulu untuk video kali ini. Untuk pembahasan lengkap mengenai tragedi yang terjadi di Rumah Boys, akan gue bahas di lain video. Oke? Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!